Salam saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan khotbah untuk Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dalam kalender gerejawi Minggu 11 setelah Trinitatis, dengan mengambil perikop daripada Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 35 dengan tema Allah yang memerdekakan. Saya akan membacakan teksnya kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tema pada minggu kita ini adalah Allah yang memerdekakan. Saudara-saudara, dalam ayat 30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya, maksudnya setelah Yesus mengajarkan perkataan Allah, maka banyak orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 30 ini kita melihat ada hubungan laleo atau speaking atau spoke atau memperkatakan dengan pisteo atau believe it, atau dengan iman atau kepercayaan. Artinya dalam ayat 30 kita melihat iman tumbuh ketika sabda Tuhan diperkatakan, dipercakapkan, sehingga di mana sabda Tuhan diperkatakan atau dipercakapkan, maka di sana cepat atau lambat pasti akan terjadi pertumbuhan iman. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap enteng tentang tugas atau bagian dari iman kita, yaitu untuk mempercakapkan, memberitakan atau memperkatakan firman Tuhan. Karena itulah saudara-saudaraku, dalam abad milenial ini, dalam konteks milenial ini, apapun tantangannya, apapun risikonya, sabda Tuhan harus terus kita perkatakan. Karena kalau kita perhatikan ayat 30 ini, ketika sabda Tuhan berhenti diperkatakan, ketika sabda Tuhan berhenti untuk diberitakan, maka tentu di sana akan ada kematian iman. Tetapi selama sabda Tuhan dipercakapkan, maka akan terus ada bertumbuh orang-orang yang percaya. Lalu dalam ayat 31, ketika mereka sudah percaya, maka Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya itu, katanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Saudara-saudaraku, dalam ayat 31 kita melihat adanya transformasi status dari status student of sin atau murid-murid dosa menjadi status disciple of Jesus atau murid-murid Yesus. Dan jelas dikatakan dalam teks ini, pemulihan status hidup kita di hadapan Allah dari student of sin kepada disciple of Jesus itu kita peroleh bukan dari seremonial agama, bukan dari ritual atau upacara agama, atau dari proses administrasi lembaga keagamaan. Akan tapi perubahan status atau transformasi status dalam hidup kita di mata Allah akan kita peroleh melalui, dalam bahasa Yunani dikatakan meno en hologos hoemos, dalam bahasa Inggris dikatakan stay in word of Jesus, atau diam, tinggal, dan tetap dalam melakukan perkataan atau sabda Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, administrasi keagamaan kita tidak akan mengubah status kita di hadapan Allah. Ritual-ritual agama kita tidak akan mengubah status kita di hadapan Allah. Atau upacara-upacara atau seremoni-seremoni keagamaan kita tidak akan merubah status kita di hadapan Allah. Tetapi ketika kita diam, tinggal, tetap di dalam sabda Tuhan Yesus, maka dalam konteks itulah kita akan mengalami transformasi status dari disciple of sins menjadi disciple of Jesus, dari murid-murid dosa atau budak dosa menjadi murid-murid Yesus. Jadi yang harus kita renungkan dan kita pertanyakan dalam hidup ini adalah, apakah kita
sudah menjadi pelaku firman. Karena itu saudara-saudara, bukan seremoni kita yang menentukan status kita di hadapan Allah, tapi keputusan kita untuk menjadi pelaku firman, itulah yang menentukan status kita di hadapan Allah. Jadi tidak penting apa jabatan kita dalam gereja. Di mata Allah itu tidak penting, tetapi yang penting di mata Allah adalah apakah kita tetap di dalam firman Tuhan. Apakah kita stay in word of Jesus. Itulah yang menentukan. Saudara-saudara, dalam ayat 32 Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudaraku, kita dalam ayat yang ke-32 ini kita menemukan sebuah hubungan aletheia atau trust atau kebenaran dengan eleutero atau free atau kemerdekaan atau kebebasan. Jadi kalau kita renungkan dengan baik ayat 32 ini, maka kita bisa menemukan sebuah pemahaman rohani, sebuah kesimpulan teologis bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan tanpa dimulai dari sebuah kebenaran. Sebab menurut firman Tuhan dalam teks ini, kebenaranlah yang menghasilkan kemerdekaan itu. Karena itulah Yesus berkata dalam ayat 32, and the truth shall make you free, atau kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itulah yang menghasilkan kemerdekaan, dan tidak ada kemerdekaan tanpa dimulai dari sebuah kebenaran. Lalu kita bertanya, kebenaran apa yang dimaksud Yesus dalam teks ini? Sehingga kebenaran itu adalah barometer atau alat ukur dari sebuah kemerdekaan atau kebebasan. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, and Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Jadi kebenaran yang dimaksudkan teks ini, kebenaran yang menghasilkan kemerdekaan itu adalah kebenaran yang berasal dan di dalam Yesus. Jadi ada banyak saudara-saudara kebenaran di dunia ini, tetapi hanya satu kebenaran yang mampu memerdekakan kita, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu kemerdekaan yang dibicarakan teks ini, kemerdekaan yang dibicarakan perikop ini, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan perilaku tanpa aturan, bukan. Tetapi justru kemerdekaan yang dibicarakan oleh teks ini adalah sebuah kemerdekaan atau kebebasan yang sesuai dengan sabda dan perkataan Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudaraku, tanpa Yesus tidak ada kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Tetapi di dalam Yesus dan bersama Yesus, atau segala kebenaran yang di dalam Yesus, maka kebenaran itulah yang akan menghasilkan kemerdekaan. Jadi kita butuh Yesus untuk bisa memaknai kemerdekaan itu dengan benar. Kita butuh Yesus agar kita benar-benar sungguh merdeka atau bebas. Lalu kalau kita perhatikan dalam ayat 33 sampai dengan 35, ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi protes dan mereka berkata, loh, kami ini keturunan Abraham. Lalu bagaimana mungkin kami dimerdekakan kalau kami keturunan Abraham? Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dan budak itu ada di luar rumah, tetapi anak itu ada di dalam rumah. Saudara-saudara, dalam ayat 33 sampai 35 ini, dalam ayat ini kita menemukan fakta bahwa status sosial manusia, harkat martabat manusia tidak bisa memerdekakan atau menyelamatkan manusia itu sendiri. Orang Yahudi berpikir begini, bahwa karena status sosial mereka adalah berasal dari keturunan nabi besar yang bernama Abraham, lalu mereka berpikir bahwa fakta sosial itu akan membuat mereka atau merdeka atau bebas dari hukuman perbuatan dosa mereka. Tetapi Yesus menyatakan bahwa pemahaman Yahudi itu sesat, bahwa pemikiran seperti itu adalah keliru. Karena itu Yesus berkata, whoever commits sin is a slave of sin. Siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Arti perkataan Yesus ini adalah manusia tidak akan bisa lepas dari penghukuman Allah, dari dosa-dosa yang diperbuatnya karena status sosialnya, karena harkat martabatnya, atau karena jabatannya, atau karena kekayaannya. Disinilah kita tersadar, tidak peduli kita keturunan siapa,
Tidak peduli kita anak nabi, anak aiporus, anak pimpinan sinode, anak pendeta, atau anak apapun. Status-status sosial itu tidak akan bisa memerdekakan kita atau melepaskan kita daripada hukuman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi yang benar adalah kita membutuhkan Yesus agar kita bisa lepas. Jadi status sosial kita, saudara-saudara, tidak akan bisa melepaskan kita, memerdekakan kita dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu kita butuh Yesus agar kita bisa benar-benar merdeka. Karena itu Yesus menerangkan ada perbedaan doulos atau slave atau budak dengan huios atau son atau anak. Yesus berkata, budak itu tinggal di luar rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Apa maksud perkataan Yesus ini? Maksud perkataan Yesus adalah apapun yang dilakukan manusia dan bagaimanapun manusia berusaha, jika hidupnya di luar dari Yesus, maka di mata Allah dia tetap akan menjadi budak dan dia tidak punya hak masuk ke dalam sorga atau ke dalam rumah Bapa. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang di dalam Yesus, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisinya, setiap orang yang di dalam Yesus, maka dia akan menjadi the son of God, the huios of Theos, dan dia memiliki hak untuk masuk ke dalam sorga atau ke dalam rumah Allah. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini, Allah yang memerdekakan, dan hal ini berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Saudara-saudara, perikop ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Allah kepada bangsa ini selama 76 tahun. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita membutuhkan Yesus untuk bisa menghayati kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah ini. Kita membutuhkan Yesus agar kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Allah ini benar-benar menjadi kemerdekaan yang totality. Kita merdeka untuk melakukan yang benar. Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Tetapi Indonesia belum merdeka untuk melakukan yang baik dan yang benar. Kita masih terpenjara, kita masih ketakutan melakukan yang baik. Kita masih ketakutan untuk mengatakan yang benar. Kita butuh Yesus agar kita bisa benar-benar merdeka. Karena kebenaran yang dibicarakan Yesus dan kemerdekaan yang dibicarakan Yesus bukan sekedar kemerdekaan politis, bukan sekedar kemerdekaan teritorial, tetapi jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu kebenaran untuk menjadi orang benar. Kemerdekaan dan kebebasan untuk menjadi orang yang jujur, orang yang adil. Tanpa Yesus, kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa ini akan kita hidupi secara munafik. Ada banyak orang yang merdeka secara politis. Ada banyak orang yang merdeka secara teritorial, tetapi dia terjajah dan terbudak dalam persoalan keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan. Perhatikan bagaimana orang di negara kita ini takut berkata yang benar. Dia tidak merdeka berkata yang benar. Tetapi saat kita ada di dalam Yesus dan saat kita bersama dengan Yesus, kita akan benar-benar bebas dan kita akan benar-benar merdeka untuk mengatakan apa yang benar, untuk mengatakan apa yang adil, untuk mengatakan tentang kesatuan, keutuhan dari ciptaan Tuhan. Kiranya kita memandang kemerdekaan bangsa ini yang sudah berumur 76 tahun di dalam kacamata firman Allah, di dalam Yesus, bersama Yesus dan oleh Yesus, maka kemerdekaan NKRI, kemerdekaan bangsa ini akan benar-benar memerdekakan mental kita, karakter kita. Jadi kita tidak hanya merdeka secara politis, tapi kita juga merdeka dari genggaman iblis. Apa artinya kita merdeka secara politis? Tapi jiwa dan tubuh kita diperbudak oleh dosa. Kita butuh Yesus agar kemerdekaan politis itu sekaligus diseimbangkan dengan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Terimalah Yesus, percayalah Yesus, dan izinkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, agar engkau merdeka dari perbudakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.